Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran online, terutama di mata pelajaran ekonomi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian perdagangan internasional, kemudian ada tujuannya, ada manfaatnya, di mana pada saat pembahasan manfaat perdagangan internasional kita baru poin per poin dan belum ada yang namanya penjabarannya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan poin per poin dari manfaat perdagangan internasional. Oke, manfaat yang pertama di situ ada yang namanya menambah devisa negara. Simak penjelasan berikut. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi manfaat dari perdagangan internasional. Kalau sebelumnya kalian sudah Ibu tugaskan untuk menjabarkan poin per poin dan sudah saya cek juga jawabannya, dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci tentang manfaat dari perdagangan internasional, di mana manfaatnya itu ada 6 poin ya di sana. Nah, poin yang pertama di situ ada yang namanya menambah devisa negara. Kenapa sih dalam perdagangan internasional itu memiliki manfaat untuk menambah devisa negara? Sebelum kita jelaskan secara terperinci, kalian pun harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan devisa? Sering kan mendengar apa yang namanya devisa, tapi kalau suruh mengartikan sendiri mungkin belum begitu tahu ya, apa sih yang namanya devisa. Nah, di sini saya akan mengartikan tentang devisa. Jadi, devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Nah, dari pengertian ini berarti bisa kita ketahui bahwasannya devisa itu bisa merupakan alat pembayaran, ya kan? Alat untuk transaksi pembayaran ya dengan luar negeri, tapi diakui secara luas oleh dunia internasional gitu kan. Misalkan seperti ini, kita melakukan yang namanya kerjasama ataupun perdagangan internasional berupa impor seperti itu. Nah, dalam impor itu pasti ada yang namanya sejumlah valuta asing gitu kan yang digunakan untuk transaksi. Nah, tapi pembayaran tersebut itu diakui secara internasional. Nah, itulah yang disebut sebagai devisa. Jadi cukup paham ya. Untuk devisa saya ulangi adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Jadi bukan hanya diakui di Indonesia gitu ya, secara internasional gitu kan. Seluruh negara itu menggunakan ya kan devisa tersebut. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, apa sih jenis-jenis devisa? Ya, setelah tahu pengertiannya, kita harus tahu jenis-jenis devisa itu apa aja. Oke. Jenis devisa itu ada yang pertama valuta asing, yang kedua emas, yang ketiga adalah surat berharga. Nah, jadi 3 yang termasuk dengan devisa ataupun jenis devisa. Yang pertama tadi valuta asing. Nah, valuta asing itu apa? Nah, langsung aja ya saya jelaskan. Valuta asing adalah mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia. Nah, contohnya apa? Jadi valuta asing itu sama aja dengan mata uang, ya kan? Tapi diterima hampir di semua negara di dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Tapi rupiah tidak bisa digunakan untuk
untuk devisa gitu, karena dia tidak diakui secara internasional. Nah, sementara kalau valuta asing itu adalah mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia. Contohnya apa? Seperti US dollar, kemudian yen Jepang ya kan, euro dan pound sterling. Nah, itu mata uang tersebut itu dapat digunakan ataupun diperjualbelikan. Itu ya. Jadi paham ya untuk valuta asing. Jenis devisa yang pertama adalah valuta asing. Valuta asing itu adalah secara singkatnya itu mata uang yang diakui secara internasional. Hampir di seluruh dunia itu menggunakan mata uang tersebut sebagai alat transaksi. Yang kedua ada emas. Emas ini mempunyai sifat yang convertible, ya. Artinya semua negara mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah jika berbentuk batangan. Nah, emas ini bisa diakui sebagai devisa gitu kan, tapi kalau bentuknya itu masih batangan, bukan emas yang sudah dirubah ke bentuk seperti perhiasan dan lain-lain. Tidak, jadi hanya bisa diterima dalam bentuk batangan, ya. Maksud selanjutnya, contoh atau jenis dari devisa. Yang ketiga itu ada surat berharga, ya. Nah, surat berharga itu seperti apa? Yang pertama, special drawing right atau SDR, ya, yaitu hak kredit bagi negara anggota IMF. Nah, bertujuannya untuk membantu negara yang mengalami kesulitan dalam pembayaran internasional. Nah, SDR ini bisa ya digunakan sebagai alat transaksi. Kemudian yang kedua, surat berharga yang kedua itu ada cable order, ya, atau telegraphic transfer. Nah, ini merupakan cek yang dikirimkan melalui telegram, radiogram, dan telepon dari bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri. Ya, berarti transaksinya antar bank. Kemudian yang ketiga adalah bill of exchange atau wesel, ya. Itu merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang. Nah, surat perintah bank, ya, yang diberikan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang gitu. Yang terakhir ada traveler cheque, ya, itu atau TC ya kita singkatnya, adalah cek untuk berpergian, ya kan, biasanya dibawa oleh turis. Nah, dan dapat dicairkan pada bank-bank perwakilannya. Nah, berarti ini traveler cheque. Nah, ini biasanya para turis-turis yang datang ke suatu negara dari negara lain. Nah, untuk apa dia gunakannya? Yaitu untuk digunakan saat berpergian dan dapat dicairkan pada bank-bank yang merupakan perwakilan. Tuh, itu jenis devisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam devisa. Jadi ada beberapa macam devisa, ya. Nah, apa saja sih macam-macamnya? Oke, kita cek satu persatu ya. Yang pertama ada devisa umum, kedua devisa kredit, yang ketiga devisa negara, yang keempat devisa perlengkap, yang kelima devisa ekspor, dan yang keenam adalah cadangan devisa. Tuh, untuk macam-macam devisa bisa dicari sendiri tentang pengertiannya. Tuh. Nah, sekarang kita harus tahu nih fungsi dari devisa. Nanti setelah kita tahu fungsi, maka kita akan bisa mengaitkan kenapa devisa itu dapat meningkatkan
kualitas dari suatu negara gitu ya. Oke, kita fungsi devisa. Yang pertama adalah devisa itu memiliki beberapa fungsi ya. Satu, alat pembayaran hutang luar negeri. Tuh. Alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri. Nah, ini dalam konteks perdagangan, ekspor, impor dan sebagainya. Kemudian sebagai apa ya? Yang ketiga, alat transaksi pembayaran hubungan dengan luar negeri seperti membiayai kedutaan, terus ada lagi misi budaya sebagai hadiah ataupun bantuan. Dan yang terakhir itu adalah sebagai sumber pendapatan negara. Nah, itu kan meningkatkan devisa, tuh kan. Nah, dari hal-hal ini itu kita bisa simpulkan kenapa sih devisa itu dapat digunakan sebagai salah satu sumber gitu ya pendapatan negara ya, karena setiap kita melakukan yang namanya perdagangan internasional baik berupa ekspor maupun impor, itu otomatis kita pun saling menggunakan ya kan, atau mempergunakan dan menghasilkan yang namanya devisa. Nah, devisa tersebutlah yang akan menambah pendapatan suatu negara. Nah, lalu sumber devisa itu bisa apa aja loh gitu kan. Sumbernya itu bisa pinjaman atau hutang luar negeri, terus bisa juga dari hadiah, bantuan atau sumbangan luar negeri, terus bisa juga dari penerimaan dividen ya, atau bunga dari luar negeri. Kemudian ada lagi hasil ekspor barang dan jasa tuh kan. Ekspor barang dan jasa itu merupakan sumbernya ya. Terus kiriman valuta asing dari luar negeri itu kan. Kemudian ada wisatawan yang belanja di dalam negeri, itu sumbernya. Pungutan bea masuk. Nah, itulah kaitannya terhadap sumber dari devisa seperti itu. Nah, jadi maksud lah ya kenapa sih dalam perdagangan internasional itu bisa menambah jumlah devisa seperti itu. Cukup ya untuk poin yang pertama. Demikianlah penjelasan dari poin yang pertama dari manfaat perdagangan internasional. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada poin yang kedua dari manfaat perdagangan internasional. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di rumah dan harus belajar.